Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, siapa orang hebat itu? Siapa orang-orang yang hebat? Menurut Anda siapa? Kalau menurut saya, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang berwakaf. Orang-orang yang memberikan harta untuk wakaf. Memberikan harta atau uangnya untuk wakaf. Itu orang-orang hebat menurut saya. Ya. Kenapa? Karena wakaf itu harus utuh sampai kiamat. Tidak boleh berkurang. Bertambah boleh. Jadi kalau misalnya saya berwakaf 100.000 rupiah, maka uang 100.000 rupiah ini harus utuh sampai kiamat. Tidak boleh berkurang. Bertambah boleh. Nah, saya menyerahkan tanah 100 meter persegi, maka tanah ini harus utuh sampai kiamat, tidak boleh berkurang. Nah, jadi orang yang berwakaf namanya wakif, diserahkan kepada siapa? Kepada nazir. Nazir itu bisa perseorangan dan biasanya yayasan. Nazir itu tugasnya menjaga, mengelola, mengawasi, mengembangkan, memproduksikan uang wakaf atau harta wakaf, sehingga bermanfaat sampai kiamat. Siapa contohnya orang-orang yang berwakaf itu? Contohnya ya Nabi Muhammad SAW, dia mewakafkan rumahnya menjadi Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu di dalamnya itu dulu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Utsman bin Affan mewakafkan sumur Raumah dan sampai sekarang masih ada. Dan Utsman bin Affan juga mewakafkan kebun kurma. Kebun kurma sampai sekarang juga masih ada. Hasil dari kebun kurma tersebut, separuh untuk fakir dan miskin, separuh dijual dan uangnya disimpan di suatu bank. Itulah rekening tertua di dunia. Uang tersebut kemudian dipakai untuk membangun hotel wakaf. Hasilnya separuh untuk fakir miskin dan kemaslahatan umat, dan separuh dipakai untuk membangun hotel-hotel yang baru. Jadi wakaf itu berkembang terus sampai kiamat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Surat Yasin ayat 12. Inna sesungguhnya nahnu kami nuhyil mauta menghidupkan orang mati, wa naktubu ma qaddamu dan kami mencatat apa saja yang telah dikerjakan manusia dulu di dunia, wa atharuhum dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua catatan itu dicatat dalam catatan yang mulia, catatan yang nyata, yang dijaga oleh para malaikat. Jadi intinya ada kata wa atharohum, dan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh manusia ketika hidup di dunia. Nabi Muhammad ada bekas-bekasnya itu tadi, rumahnya menjadi masjid, Utsman bin Affan kebun kurma, dan yang sekarang ini, zaman sekarang itu Sulaiman Al-Radzi, dia mewakafkan kebun kurma, itu adalah kebun kurma terbesar, terluas di planet bumi ini. Juga kalau orang-orang Indonesia wakaf pesantren Gontor, kemudian di Semarang itu Unisula ya, Universitas Sultan Agung itu juga wakaf. Di situ ada rumah sakit, ada universitas, ada
sekolah mulai TK sampai SMA kemudian universitas itu juga dari hasil wakaf. Ya. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda wakafkan? Berapa rupiah yang sudah Anda wakafkan? Atau berapa harta yang sudah Anda wakafkan sehingga menjadi bekas-bekas yang kita tinggalkan di planet bumi ini ketika kita nanti wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Anda sehat, selamat dunia akhirat, kaya raya, masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.